Halo, selamat siang Uli, selamat siang Sobat Lansil semuanya. Senang Sehat bisa Pak. ketemu lagi ya setelah beberapa live IG sebelumnya Uli. Oke, ini kita pembahasannya mengikuti tren yang terkini nih Pak. Kalau misalnya saya googling kata financial independence itu keluarnya Hmm. 538 juta pencarian. Wow, Sementara luar biasa. kalau Hmm. saya googling financial freedom, ternyata malah lebih banyak. Yang keluar itu Hmm. hampir 700 juta pencarian. Nah, Wow. pertanyaannya, Hmm. apa sih Hmm. financial independence Pak? Kok kalah pamor sama financial freedom? Oh, oke, oke. Jadi kalau ngelihat di dalam arti financial independent itu sebenarnya adalah ketika seseorang dia punya passive income dan Hmm. passive income-nya itu bisa menghidupi gaya hidupnya saat ini. Itu financial independent, ya. Oke. Sementara kalau dia financial freedom itu adalah dia ketika dia punya passive income dan passive income-nya bisa menghidupi ideal lifestyle-nya dia. Kalau tadi kan saat ini ya, Iya, financial betul. independent. Kalau Betul. si financial freedom itu ideal lifestyle-nya dia. Gitu jadinya ya. Nah, tapi Oke. gini, Uli, yang mau saya bawain financial independent di sini itu mau saya mundurin sedikit aja. Jadi saya nggak mau masuk ke dalam yang biaya hidup saat ini, tapi kita mau masuk ke mandirian finansial atau kestabilan finansial. Yang mau saya bawain saat ini tuh itu dulu jadinya, ya. Oke. Artinya gini, Sip. artinya pengertian financial independent atau kemandirian finansial di sini adalah yang pertama adalah seseorang itu satu kondisi di mana seseorang itu dia sudah punya income yang pertama ya. Terus yang kedua dia punya utang tapi dia bisa membiayai utang-utangnya atau membayar cicilan-cicilannya ya. Oke. Kemudian yang ketiga yang jelas basic livingnya dia udah dipenuhi ya jadinya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah dia bisa bebas menentukan keputusan finansial. Itu dulu tuh yang mau saya bawain di sini jadinya Uli. Gitu. Oke. Ini kesannya sedikit tapi panjang nih. Kayaknya perlu diperjelas lagi, Pak. Oke. Misalnya nih, orang punya income. Definisi income di sini apakah saya harus karyawan, harus punya penghasilan tetap, atau misalnya saya bisa sebagai freelancer ngerjain project-project itu satu kali satu, misalnya cuma beberapa kali dalam setahun tapi sekali dapat langsung gede gitu. Income di sini maksudnya kayak gimana nih, Pak? Sepanjang sepanjang dia punya income, nggak peduli sebenarnya dia mau kerjanya dari karena seorang karyawan, kemudian karena bukan karyawan, sepanjang dia sudah punya kemampuan untuk mendapatkan income, menurut saya ini masuk kategori di situ, jadinya Uli. Ya, Kalau walaupun misalnya, sebenarnya kalau kalau kita ngelihat judul kita kan 9 to 5 ya sebenarnya ya. yes, Berarti kan ini diperuntukkan untuk para karyawan sebenarnya. Tapi betul. kita juga pengen bawa supaya bisa jadi kan audiens kita ini nggak cuma karyawan, tapi juga ada Betul. orang-orang yang bukan karyawan. Bisa juga mereka Betul. pekerja bebas atau freelancer dan yang lainnya gitu loh. Oke, Ya. nah ini pertanyaan kedua. Kalau misalnya saya katakan emak-emak, saya dapat income-nya dari suami, apakah itu bisa dibilang sebagai income, Pak? Dikasih uang bulanan sama suami. Kalau menurut saya itu nggak masuk ke situ, walaupun bisa juga itu bagian dari income ya. Oke, Jadi Jaya. Uh, oke, sip kalau gitu. Nah, teman-teman ikat ya. Jadi income itu hasil kerja sendiri. Kalau yang dapat uang jajan dari suami ya bersyukur, tapi sebenarnya itu bukan income, itu dibukukannya sebagai income suami, bukan income ibu-ibu gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya nih ya, punya hutang tapi bisa bayar cicilan-cicilannya. Cicilan di sini bisa bayarnya tuh apakah kalau saya bayarnya minimal itu termasuk saya bisa bayar atau saya bisa bayar itu sebenarnya ngitung dari saya sisa utangnya berapa sih gitu. Saya bisa bayar apa enggak keseluruhannya? Oh, maksudnya di sini adalah dia misalnya contoh ya, kalau misalnya dia punya utang, kan kalau living expense kita sebenarnya kan pertama adalah dia untuk apa tuh kebutuhan makan, misalnya ya minum, Ya. ya. Kemudian yang kedua dia sewa rumah misalnya, ya kan. Kemudian yang ketiga itu adalah ini apa transportasi, ya kan. Kemudian Ya. yang berikutnya kalau dia punya keluarga, anak pendidikan anaknya dia.
ya. Kemudian yang berikutnya lagi tuh bisa juga bayar premi asuransi buat apa tuh, buat protek asetnya dia jadinya. Nah, pengertiannya di sini untuk bayar cicilannya adalah cicilan yang penuhnya, bukan cicilan. Misalnya contoh, kalau misalnya saya ada kartu kredit cicilan 5 juta, dia cuma bayar 10%-nya gitu, bukan di situ maksudnya jadinya, Oke. ya. Jadi cicilan penuh bukan minimum payment ya Pak ya, jangan Bukan, sampai bukan. salah kaprah nih. Ah saya bisa kok bayar Contohnya, cicilan iya, contohnya semuanya. kalau misalnya kita rent rumah, sewa rumah kan nggak mungkin sewa rumah 3 juta, cuman kita sewanya kita bayar cuma 300.000 kan, iya nggak? Jadi sama si pemiliknya bisa juga kita diusir dari situ. Oke, betul sekali, sip. Nah, terus selanjutnya poin yang ketiga mengenai basic living sudah terpenuhi. Tadi Pak Andoko Mhm. mention tentang sewa rumah gitu ya. Kita kan kalau ngomongin basic living itu sebetulnya ya piramida Maslow kan ngomongnya sandang, pangan, sama papan gitu. Ya, Apakah betul, kalau betul. misalnya papan di sini, saya punya rumah tapi rumah saya masih menyewa, saya bisa sih bayar Mhm. sewanya gitu. Apakah itu sudah termasuk saya sudah memenuhi basic living saya atau belum punya rumah sendiri, nggak masuk tuh sebenarnya gitu. Sebenarnya gimana sih Pak? Jadi kalau di sini konteksnya adalah misalnya dia kan punya dua pilihan kan, dia harus sewa karena dia belum punya rumahnya, atau Betul. dia bisa lewat kredit kan, dia ke KPR, dia bisa nyicil tuh dari iniannya ya. Jadi terkadang walaupun misalnya di sewa rumah bisa jadi lebih mahal kan sebetulnya dibandingkan Betul. dibandingkan apa tuh Cicilan. cicilan KPR gitu kan. Kalau memang misalnya sewa rumahnya dekat dengan kantor, biasanya kan begitu ya jadinya. Nah, pengertiannya jadinya dia udah lebih, paling tidak gini loh, dia bisa menghidupi basic living expense, entah itu dari sewa rumah karena dia harus sewa, atau karena misalnya dari cicilan-cicilan KPR-nya dia gitu, Li. Oke, sip. Jadi sebenarnya dia punya kemampuan, tapi dia bisa memilih gitu ya sebenarnya apakah dia Ya. cicilan KPR atau sewa, atau bahkan saya pernah dapat klien ya Pak ya, sebetulnya ini beliau sudah sanggup nih untuk mencicil KPR, tapi beliau memilih untuk tinggal sama orang tua gitu. Jadi uangnya itu utuh dan benar-benar bisa untuk beli aset gitu. Ya. Oke, sip. Nah, masuk poin keempat, ini menarik banget nih, bebas menentukan keputusan finansial. Contohnya kayak gimana, Pak Andoko? Contohnya misalnya dia kalau harus melakukan investasi, dia kan bebas, dia mau melakukan investasi berapa. Kemudian yang kedua, dia misalnya harus membeli sesuatu, barang misalnya ya, nggak tergantung sama orang. Nah, dia bisa membeli barang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dia harus membeli asuransi, premi asuransi ya, atau dia mau liburan misalnya, dan dia bebas, dia bisa menentukan keputusan dia sendiri. Itu yang menurut saya, jadi mereka bebas menentukan keputusan untuk finansialnya mereka gitu, Li. Jadi sebenarnya intinya kalau pengen apapun uangnya tuh secara finansial ada gitu ya, apa yang tersedia gitu, Sebenarnya nggak nggak ada, betul. pusing. Iya. Wah, saya butuh bayar premi tapi uangnya nggak ada, gimana ya gitu. Betul. Oke. Ya. Ini kalau dari cerita Pak Andoko ini kondisi yang sangat ideal sekali nih. Tapi pada kenyataannya kan tidak semua langsung ideal ya Pak. Iya, betul. Gimana nih caranya untuk step by step menuju ke situ? Mulainya tuh dari mana? Oke, saya tekanin lagi ya, bahwa untuk bisa mencapai kemandirian finansial itu, maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan, Sobat Wansit lakukan. Yang pertama, coba Anda berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelak cash flow-nya. Jadinya ya, cash flow-nya sedemikian rupa supaya teman-teman itu usahakan surplus, karena ini membangun kebiasaan untuk supaya selalu ada lebih gitu jadinya ya. Nah, kemudian dari surplus itu dikumpulkan ke dalam sebuah aset liquid, entah itu di tabungan atau di reksadana pasar uang lah, atau di deposito ya. Nah, sehingga aset liquidnya itu bisa mencukupi 6 kali dari pengeluaran teman-teman. Ya, 6 kali. Makanya kalau di teori di kita belajar financial planning, kita harus paling tidak menyiapkan dana darurat 3 sampai 6 kali kan, Nuli ya, jadinya ya. Nah, paling tidak di situ supaya teman-teman mulai dulu untuk mencapai kemandirian, kestabilan finansial dulu. Jadinya, kita nggak gimana mau coba
mau financial freedom, orang mereka belum stabil keuangannya, belum aman keuangannya gitu ya. Makanya harus yang paling fundamental dulu jadinya. Nah, saran saya itu tadi, mengelola cash flow, kemudian dari cash flow-nya ada surplusnya dibangun untuk bisa mengakumulasi aset liquidnya dia, paling tidak 6 kali dari pengeluarannya dia. Kemudian yang kedua lagi, Bentar, Pak. jangan lupa, ya, Hah? apalagi? Sebentar. Tadi yang mengenai cash flow positif nih, ini menarik. Kalau pertanyaannya dari teman-teman, misalnya gini, kalau saya karyawan, tiap bulan udah pasti nih ketahuan, oh gajinya 15 juta, ya udah sama terus tuh 15 juta. Kecuali pas Lebaran gitu ya, misalnya dapat THR. Dan dia bisa Ya, mengelola, oke, saya punya pengeluaran itu ya jangan sampai melebihi dari si 15 juta. Nah, tapi kalau ya. teman-teman yang tadi tuh Pak, kayak dia kerjanya tuh profesional gitu ya, ngerjain proyek sesewaktu gitu. Gimana caranya dia memastikan bahwa oh tiap bulan itu penghasilannya cash flow-nya tuh positif gitu. Tapi kalau dilihat tiap bulan tuh ya sebenarnya ada yang saatnya negatif, ada saatnya positif gitu. Nah, definisinya tuh gimana sih Pak sebetulnya cash flow positif di sini? Cash flow positif maksudnya adalah supaya lebih besar income-nya dibandingkan dengan expense-nya. Walaupun saya tahu ya teman-teman, ini mungkin di omongan saya atau di bibir saya aja nih gampang gitu ya, atau di bibir teman-teman gampang ya. Karena saya cermati juga banyak sekali karyawan yang terjebak pada yang namanya wealth paradox. Kalau Uli masih ingat wealth paradox. Wealth paradox itu artinya semakin tinggi penghasilan Anda, pada saat yang bersamaan Anda akan punya potensi kehilangan uang Anda. Jadinya tadi kan Uli bilang gajinya 15 juta, tapi ternyata gaya hidupnya 15 juta juga atau nol. Berarti dengan katanya dia nggak punya cash flow yang positif kan? Ya, padahal tadi saya bilang sebisa mungkin kembangin satu kebiasaan untuk punya lebih dari income kita gitu jadinya. Nah, pada saat yang bersamaan wealth paradoxnya bisa berkembang loh jadinya teman-teman. Wealth paradoxnya tadi kan semakin tinggi penghasilan Anda, pada saat yang bersamaan Anda punya potensi kehilangan uang Anda. Ya. Biasanya itu biasanya kejebaknya pada gaya hidupnya teman-teman. Jadinya ya dulu mungkin dengan gaji 10 juta bisa saving kurang lebih 1 juta jadinya. Begitu naik jadi 15 juta, bukannya saving, yang ada expense-nya makin besar. Ya. Nah, padahal hati-hati juga nih teman-teman dengan wealth paradox tadi. Semakin tinggi penghasilan Anda, semakin besar pengeluaran Anda, semakin lama Anda mencapai kebebasan finansial. Jadinya, gimana mau kebebasan finansial? Orang Anda aja masih income-nya kemudian terjebak pada pengeluaran gaya hidupnya yang baru misalnya gitu ya. Jadi dia nggak bisa melakukan kebebasan finansial nanti ke depan gitu jadinya. Oleh sebab itu, saya cermati ya banyak beberapa, kalau saya melakukan financial education misalnya financial literacy di beberapa perusahaan, ada juga loh ternyata karyawan-karyawan yang mampu lakukan itu bahkan lebih bagus gitu. Contoh misalnya suatu hari saya diundang sebuah bank misalnya BUMN, saya tanya waktu melakukan pengisian dari laporan keuangan pribadi ya, ternyata saya cukup takjub, ada seorang ibu-ibu yang dia punya properti bisa sampai 8 sampai 10 properti. Tahu nggak apa yang dia lakukan Uli jadinya? Dia bilang gini, saya tanya, Bu, apa yang ibu lakukan bisa kayak gitu? Gini Pak, setiap saya kenaikan gajinya itu saya gunakan buat cicilan untuk properti berikutnya. Dia bilang gitu. Tahu nggak? Jadi nggak heran teman-teman akhirnya kenaikan gaji justru menjadi aset dia yang baru gitu jadinya ya. Dan yang kedua, saya nggak tahu apakah ini terjadi di industri lain. Di banking, itu kan mereka cuma dapat, kalau suku bunganya misalnya KPR 15% atau 13%, 12%, mereka kan mungkin cuma dapat 5% misalnya. Jadi mereka dapat subsidi bunga sebenarnya dari si tempat dia bekerja, itu salah satu contoh.